Selamat sore Bu Yani. Selamat sore, Coach Waduh, Bas-Bas. senang ini melihat Bu Yani. Apa kabarnya nih sore hari ini Bu Yani? Baik, Coach. Semangat pagi. Semangat pagi ya, saya menangkap aura yang semangat ini dari Bu Yani. Bu Yani, Ya, seperti kesepakatan kita, kita sore hari ini akan melakukan sesi coaching Bu Yani. Sebelum kita mulai sesi coachingnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa nih yang Bu Yani ketahui tentang coaching? ya, yang saya tahu coaching itu adalah satu percakapan Mhm, interaktif mhm, dengan coach, mhm. di mana banyak akan memberikan menggali potensi diri dari si coaching. Oke, oke. Terima kasih Bu Yani. Saya hanya ingin menegaskan kembali saja nih Bu Yani, terima kasih untuk pandangannya tentang coaching. Saya ingin menegaskan saja kembali. Jadi coaching nanti nanti saya dan Bu Yani, saya sebagai coach, Bu Yani sebagai coach, itu definisinya menurut ICF adalah kita ini bermitra Bu Yani, yang nanti dalam prosesnya saya sebagai coach akan menstimulasi pemikiran dan kreativitas Bu Yani sehingga Bu Yani bisa terinspirasi dan bisa memaksimalkan potensi Bu Yani baik secara pribadi maupun secara profesional. Bu Yani perlu kami sampaikan bahwa nanti peran saya sebagai coach akan lebih banyak bertanya dan mendengarkan. Bu Yani perannya akan lebih banyak menyampaikan ide, gagasan, dan Bu Yani akan perannya lebih terbuka. Jangan khawatir Bu Yani, sesi coaching kita ini konfidensial, jadi ini rahasia antara kita berdua saja, kecuali ada hal-hal tertentu nantinya yang perlu kita sampaikan ke pihak lain, itu pun tetap akan atas persetujuan Bu Yani. Perlu kami sampaikan bahwa pendekatan coaching, saya tegaskan kembali lagi, ini berbeda dengan pendekatan people development yang lain seperti training, mentoring, counseling. Di sini yang jadi bintangnya adalah Bu Yani, yang berperan aktif dalam prosesnya nanti adalah Bu Yani. Baik, terkait hal itu ada yang ingin Bu Yani perjelas? Jelas, sangat Jelas? jelas, Oke, Coach. makasih. Bu Ya, Yani, nanti kita akan melakukan program coaching ini sesuai dengan perencanaan kita, nanti akan dalam waktu 3 bulan, dan kita akan bertemu dalam setiap 2 minggu, dan setiap sesinya itu akan berlangsung sekitar 30 menit. Di sesi awal ini, kita akan melakukan sesi coaching 30 menit. Bu Yani, di sesi ini dalam 30 menit ke depan, hal apa ini yang mau kita bincangkan, Bu Yani? ya. Saya em, jadi backgroundnya sedikit ya, Mhm, mhm. Coach ya. Oke. Eh, apa pada waktu saya Mhm, dijeburkan ceritanya mhm, mhm, dalam people development coaching mhm, itu memang saya melihat selain untuk mhm, waktu itu memang keperluan mhm, keperluan profesional, mhm. tapi juga saya melihat bahwa coaching ini punya Mhm, potensi yang luar biasa oke, untuk heeh, eh, mengarahkan terutama anak-anak muda. Jadi oke, karena saya memang banyak berkecimpung di anak-anak remaja, oke, memang dari zaman saya remaja sampai mhm, bekerja juga. mhm, Jadi antara SMP, SMA sampai kuliah. Nah, mhm, mhm, dan mendapati bahwa banyak sekali mhm, anak-anak remaja-remaja ini yang mhm, eh, mendapat banyak kendala untuk menentukan langkah hidup selanjutnya atau oke, menentukan tujuannya atau mau apanya. Ya. Nah, oke, tapi saya melihat coaching ini menjadi uh, satu kendaraan yang heeh, bisa menolong mereka. Karena kadang-kadang mereka juga tidak dimengerti oleh orang tua. Nah, oke, tapi ini masih baru dalam bentuk pemikiran. oke, Saya belum tahu dan belum melakukan langkah-langkah. mhm, Saya masih saat ini masih dalam bentuk passion aja, mhm, passion untuk melakukan itu, mhm, melihat kebutuhan itu ada, mhm, tapi belum tahu langkah selanjut apa yang saya harus lakukan. oke, sip. Terima kasih Bu Yani untuk cerita awalnya tadi yang saya tangkap,
Bu Yani diceburkan ini dalam coaching. Awalnya ya, karena kepentingan profesional, dan Bu Yani ternyata juga punya passion untuk mengarahkan anak-anak muda tadi, anak-anak remaja ya, bagaimana mereka yang ada kendala menentukan tujuan hidupnya. Bu Yani, ini kan sesi kita ini hanya 30 menit nih Bu Yani. Terkait dengan cerita Bu Yani tadi, dalam 30 menit, hal apa yang ingin fokus Bu Yani dapatkan? Apa yang saya harus mulai dulu untuk menuju melakukan itu? Dari mana saya harus mulai? Oke, Bu Yani. Tadi Bu Yani mengatakan yang ingin kita fokuskan adalah apa yang harus Bu Yani mulai dan dari mana Bu Yani memulainya. Secara spesifik begitu sesi ini berakhir terkait dengan apa yang ingin Bu Yani mulai lakukan, hal apanya ini Bu Yani yang ingin Bu Yani peroleh secara terukur? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Bu Yani. Bu Yani, apa sih pentingnya buat Bu Yani menemukan langkah-langkah untuk tadi ya berkecimpung dalam pemberdayaan anak muda tadi, apa sih pentingnya buat Bu Yani hal ini? Memberikan pembekalan, ada memberikan sesuatu yang bisa mereka bawa terus dalam kehidupan mereka, menjadi yaitu untuk anak-anak ini. Bukan yang habis setelah beberapa saat, tapi itu akan terus mereka pakai. Ya, oke. Bu Yani, saya menangkap sebuah nilai-nilai kebaikan Bu Yani di apa yang menjadikan hal ini penting, dan saya mengapresiasi nilai-nilai kebaikan Bu Yani untuk bisa memberdayakan orang lain, terutama khususnya anak-anak muda. Bu Yani. Bu Yani, tadi kan Bu Yani mengatakan di sesi kita yang 30 menit ini, Bu Yani ingin mendapatkan langkah-langkah terkait dengan Bu Yani bisa memberdayakan anak-anak muda, terutama dengan pendekatan coaching. Jika nih kita buat skalanya Bu Yani, 1, langkah-langkah untuk memulai itu sama sekali belum Bu Yani dapatkan. 10, langkah-langkah untuk memulai hal itu sudah Bu Yani dapatkan. Saat ini, pada saat kita berbincang-bincang ini Bu Yani, di skala berapa nih posisinya Bu Yani? Sepertinya 2, Coach. Oke. Iya. Iya Bu Yani. 2 itu seperti apa nih Bu Yani gambarannya? 2 ini ini secara tidak waktu saya mulai berpikir itu ternyata kok saya juga digugah. Jadi memang dulu ada satu karena memang ini kebetulan teman di gereja, kita dulu sama-sama membina remaja-remaja, dan setelah sekian lama tidak agak tidak berhubungan, tidak hanya berbicara sekedarnya, tapi mendadak dia WhatsApp lagi dan dia katakan, yuk ini ada remaja-remaja yang kelihatannya butuh bantuan. Nah, baru sampai di situ, karena ya itu tadi, langkah selanjutnya harus apa ini? Iya. Oke, Bu Yani, dengan situasi di angka 2 ini Bu Yani, apa nih perasaan Bu Yani yang muncul? Perasaannya, ya bingung sih Coach. Oke, terima kasih Bu Yani. Bingung karena tidak tahu bagaimana harus melangkah. Oke, makasih Bu Yani. Tadi saya menangkap ada perasaan bingung. Pengennya Bu Yani, perasaan yang dimunculkan nanti setelah goalsnya Bu Yani tercapai itu perasaan seperti apa Bu Yani? Paling nggak sudah tahu apa yang harus, pendekatannya bagaimana, langkah yang harus dilakukan bagaimana. Bukan bagaimana, apa langkah yang harus dilakukan. Oke.
Oke, terima kasih, Bu Yani. Jika perasaan yang seperti itu dan situasi yang seperti itu muncul, jika dibuat skalanya tadi, itu di skala berapa, Bu Yani? Skala 6. 6 ya, Bu Yani ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Bu Yani, tadi kan saat ini di skala 2, pengennya Bu Yani bisa di skala 6 nih. Apa nih kekuatan yang ada di dalam diri Bu Yani untuk bisa Bu Yani, tadi kan terkait dengan langkah-langkah ini, Bu, langkah awal persisnya Bu Yani. Agar supaya langkah awal Bu Yani ini bisa di skala 6, kekuatan apa nih yang Bu Yani miliki? Mm-mm. Hmm, kekuatan dalam diri adalah Mhm, uh, ya saya bisa masuk ke satu komunitas remaja mhm, mhm, yang memang sudah pernah saya ikut, tapi mhm, yang pasti sekarang sudah anak-anak itu sudah dewasa yang kembali mhm, lagi, tapi komunitas itu masih ada. mhm, Kemudian uh, pembekalan coaching yang mhm, juga akan harus perdalam. mhm, Nah, mhm, uh, kemudian hati mhm, untuk anak-anak remaja ini. mhm, mhm. Oke, terima kasih Bu Yani. Saya menangkap ada 3 tadi kekuatan ya dari Bu Yani. Tadi komunitas yang dulu ada, sekarang ada, itu bisa menjadi kekuatan. Kemudian coaching ya, pembekalan coaching yang ada di Bu Yani. Dan hati, saya mengapresiasi ini ya, hati Bu Yani. Selain kekuatan Bu Yani, apa ini? Itu dari dalam. Dari luar seperti apa Bu Yani kekuatan yang Bu Yani lihat? Dari luar adalah mungkin saya bisa mengajak teman Oke. untuk bersama-sama, karena kalau sendiri biasanya lebih banyak mundurnya. Mhm, Mengajak 2 sampai 3 orang teman mhm, untuk bersama-sama memberikan pembinaan untuk anak-anak remaja ini. mhm. Oke, terima kasih Bu Yani. Terkait dengan tadi ya, kan kita pinginnya bagaimana tadi goals-nya Bu Yani menemukan langkah awal. Situasinya saat ini 2, pengennya setidaknya tahap awal itu di angka 6. Tadi sudah ada kekuatan, ada 3 dari dalam, ada 1 tadi yang dari luar diri Bu Yani. Terkait tadi ingin dari 2 ke 6, tantangan apa nih Bu Yani dari dalam diri Bu Yani yang bisa membuat angka 6 ini menjadi tantangan tersendiri untuk mencapainya Bu Yani? Oke, yang satu waktu. Oke. Oke. Oke, karena memang bekerja juga, Mhm, mhm, kemudian keluarga, dan mhm. waktu untuk bertemu dengan komunitas ini biasanya hari Minggu. Oke. Berarti ada waktu untuk keluarga yang harus dikorbankan Mhm, mhm, mhm. gitu. Kedua, Mhm. tantangan dari dalam diri adalah yaitu um, harus ada kawan kawan seperjalanan. Karena kalau Mmm, sendiri pasti akan mhm, cepat sekali mhm. putus asanya. Nah, oke, oke. Terima kasih Bu Yani. Jadi saya menangkap ada 2 tadi, pertama tantangan waktu dan tadi tantangan, ada kawan yang seperjalanan yang bisa, saling menguatkan. Terima kasih Bu Yani. Satu Tadi lagi, Coach Boy, silakan boleh silakan. satu lagi Silakan tantangannya silakan silakan. adalah yaitu untuk bisa membuka uh, pemikiran mereka mengenai coaching. Mhm, mhm. Langkah apa dulu yang harus dilakukan? Nah, oke. Oke. Oke, terima kasih, Bu Yani. Tadi kan udah tantangan dari dalam. Tantangan dari luar seperti apa Bu Yani yang Bu Yani lihat? Uh,
ini masih asumsi saya ya, belum tantangan yang nyata menurut saya. Apa penolakan dari apa mungkin pembina atau dari pembina dari anak-anak remaja ini. Oke, Bu Yani, terima kasih. Tadi itu aja sih kalau tantangan dari luar. Terima kasih Bu Yani. Saya menangkap tadi ada tantangan dari luar. Asumsi ya, masih asumsi tentang ada penolakan. Bu Yani, tadi kan Bu Yani sudah menyatakan ada kekuatan dari dalam, kemudian ada kekuatan dari luar, kemudian ada tantangan dari dalam dan dari luar. Dari semua ini, Bu Yani, jika Bu Yani analisis bagaimana kekuatan ini bisa mendorong menuju goals, dan bagaimana tantangan ini bisa diatasi, saat ini Bu Yani, apa ide yang terpikir sama Bu Yani yang itu bisa mendorong Bu Yani menuju angka 6 tadi, Bu Yani? Yang terpikir saat ini adalah satu, saya mengumpulkan dulu nih teman seperjalanan. Jadi kawan-kawan yang untuk bicara apa yang mau kita lakukan, dan saya lihat juga saya harus sharing mengenai coaching itu, bahwa efek dampak positif coaching untuk anak-anak. Jadi pada waktu kita jalan, kita udah ada satu pemahaman yang sama. Atau malah bisa diperkaya oleh mereka. Oke. Selain ide ini, apa lagi, Bu Yani, ide yang terpikir? Belum sih, Coach. Terima kasih, Bu Yani. Bu Yani, jika semua kekhawatiran tadi yang mengenai penolakan, kemudian jika Bu Yani bisa mengoptimalkan semua kekuatan dan rintangan atau tantangan tadi tiada, jika itu semua terpenuhi, apa nih yang terpikir sama Bu Yani? Kita jalan, lakukan. Oke. Itu adalah skala yang ke-8 atau 9 ya, Coach. Oke, Bu Yani, terima kasih. Tadi Bu Yani mengatakan bahwa yang pertama tadi idenya adalah mengumpulkan tim ya, yang sejalan untuk bisa sama-sama melihat dampak positif dari coaching. Kemudian tadi ya lakukan saja jika semua tantangan bisa dihilangkan, kemudian kekuatan bisa dioptimalkan, maka tinggal jalankan aja. Bu Yani, terkait tadi itu, Bu Yani kan di sesi ini pengen mendapatkan langkah-langkah, Bu Yani. Dari sesi sepanjang saat ini, Bu Yani, apa yang Bu Yani lihat ini? Langkah-langkah dalam waktu dekat maksudnya, Coach. Ya langkah dalam waktu dekat adalah ajak ketemu. Oke. Selain itu apa lagi yang sudah Bu Yani bisa dapatkan langkah dari perbincangan kita ini, Bu Yani? Ya pada waktu bertemu disusun apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi kita tahu karena apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan untuk mencapai melakukan coaching atau pendekatan coaching untuk menolong anak-anak ini, anak-anak remaja ini. Oke, terima kasih Bu Yani. Tadi sudah ada 2. Yang pertama, bertemu. Yang kedua, membuat apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Selain 2 langkah ini, apalagi Bu Yani yang Bu Yani temukan sampai sejauh ini? Yang ketiga ya ketemu dengan anak-anak remaja ini dan mungkin awalnya
melihat situasi kembali dan situasi dan kebutuhan mereka kembali untuk memantapkan langkah yang sudah ada. Oke. Bang, terima kasih Bu Yani. Tadi sudah ada 3. Apalagi nih Bu Yani yang Bu Yani dapatkan sejauh ini? Sementara itu, Coach. Oke. Terima kasih Bu Yani untuk penemuannya. Bu Yani dari 3 langkah-langkah tadi yang Bu Yani telah temukan, kapan ini Bu Yani akan merumuskan langkah-langkah ini, Bu Yani? Kemungkinan besar untuk bertemunya saya sih sudah berpikir Sabtu minggu depan, Coach. Oke. Sabtu atau antara weekend, Jumat, Sabtu atau minggu depan. Nah, setelah itu memang selanjutnya saya belum tahu karena kan tergantung nanti dari hasil pembicaraan, kapan lagi kita mau bahas dan sebagainya. Oke. Tapi saya rasa pada waktu itu kita sudah harus tahu kapan kita akan, maksudnya kira-kira gambaran yang langkah yang mau disusun, kapan kita mungkin harus ke tempatnya. Itu sih. Oke. Bu Yani, jika rencana ini terlaksana ini Bu Yani, langkah-langkah ini terlaksana, ukuran sukses dari terlaksananya rencana aksi ini seperti apa gambarannya Bu Yani? Untuk yang awal, ukuran sukses saya adalah kejelasan mengenai bagaimana membantu anak-anak remaja ini, maksudnya dari sisi langkah-langkah yang akan tim akan lakukan. Okay. Itu dulu, saya rasa itu dulu yang langkah kecilnya. Iya. Oke. Bu Yani, terima kasih ya, saya mengapresiasi penemuan-penemuan Bu Yani terkait dengan langkah-langkah ini. Bu Yani, sumber daya apa nih Bu Yani yang Bu Yani butuhkan untuk mendukung agar supaya langkah-langkah ini bisa terlaksana? Sumber daya yang pasti orangnya. Jadi saya tetap harus berpikir dengan siapa. Jadi orangnya. Kedua, bagaimana pendekatan coaching untuk anak-anak remaja. Itu yang saya harus gali lebih lanjut. Oke. Bu Yani, untuk memastikan nih Bu Yani, tadi kan udah ada langkah bertemu satu minggu lagi, kemudian dibahas apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian ketemu dengan anak-anak. Untuk memastikan ini tidak hanya berhenti dalam rencana Bu Yani, seperti apa Bu Yani memonitor rencana aksi ini Bu Yani? Yang pertama ya saya, untuk orang-orang pasti saya bikin janji. Oke. Saya bikin janji. Mengenai pendekatan coaching, saya belum tahu, Coach. Untuk anak remaja, saya belum tahu bagaimana mencari, menggali itunya. Oke. Yani untuk tadi buat janji sistem monitoringnya itu kapan mau Bu Yani lakukan itu? Paling telat sampai Rabu deh. Rabu ya. Oke, Bu Yani, terima kasih untuk bisa mengetahui nih perkembangan dari rencana aksi Bu Yani. Seperti apa nih bentuk monitoring dari saya Bu Yani? Tolong diingatkan saja, Coach. Ya seperti itu ya Bu Yani ya. Tolong diingatkan. Oke, Bu Yani, kita sudah di penghujung ya, hampir 30 menit sesi coaching kita kali ini. Kesimpulan apa nih yang bisa Bu Yani dapatkan di sepanjang sesi ini? Yang tadinya seperti seperti sama sekali nggak jelas, sekarang saya mendapatkan pemetaannya. Apa-apa saja, mungkin langkah-langkah kecil yang saya harus lakukan sebelum mungkin nanti langkah yang tadi saya bilang dari skala 6 ke 8-nya. Tapi paling nggak buat saya ini udah sesuatu untuk bisa tahu apa ya yang langkah 1, 2, 3.
Oke. Oke, Bu Yani, terima kasih untuk sesinya hari ini. Sebagai coach, saya mendoakan semoga rencana aksi Bu Yani ini bisa terlaksana. Tadi khususnya yang terdekat itu Rabu nanti itu buat janji ya Bu Yani, dan 1 minggu ke depan itu bertemu itu bisa terlaksana, dan goalsnya menemukan langkah-langkah awal itu bisa tercapai. Dan kita akan bertemu di sesi kita selanjutnya Bu Yani di 2 minggu yang akan datang dari sekarang. Terima kasih Bu Yani, semoga sukses. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore Bu Yani. Terima kasih, Coach.